Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Pro, ya one and only Racun Channel Audio. Baik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah headphone budget dari JT yang katanya sih sudah ada noise cancellation-nya. Bakal menarik nih. Langsung aja deh ke videonya. Untuk harganya saat video ini di tag itu di 301.000 gitu ya, di 300 ribuan di JT official store-nya. Walaupun saya lihat harganya sih sempat juga turun di 200 ribuan ya, mungkin lagi ada sale gitu. Ya bisa dibilang dari 200 sampai 300 ribu kalau untuk harganya, yang pasti di level budget kan. Kalau dalam boxnya pasti dapat headphone-nya JT12, kabel USB-A ke micro USB untuk ngecharge, kabel aux 3,5 mm yang panjangnya 1 meter, dan manualnya serta garansinya untuk 2 tahun. Nah, ini dia barangnya JT12. Pertama kita mulai dari build quality-nya, kerasa sih langsung dia kayak ya di level budget aja gitu. Bahkan untuk di bagian karet headband-nya ini, bagian dalamnya itu sempat ada yang agak kebuka gitu. Cuman saya nggak tahu ya apakah ini memang cacat yang kebetulan kita terima aja atau semua produk seperti ini. Tapi bisa dibilang kalau untuk di build quality-nya sendiri masih kerasa budget. Tapi setidaknya kalau ditarik kayak gini atau di miring-miring kayak gini dia masih cukup aman. Walaupun ini langsung ketarik nih tadi untuk yang mengatur ukurannya. Jadi ya nggak sebagus itu, tapi masih di level harganya. Oke. Kalau untuk desainnya simpel aja, dia berwarna hitam kayak gini dan dia bisa dilipat. Jadi memudahkan sih untuk kalian yang mau dibawa-bawa. Walaupun sayangnya dia nggak dikasih case, dan dilipatnya ini masih kayak agak-agak nanggung sih kalau menurut saya. Jadi masih butuh space aja, atau butuh untuk case-nya ini yang dia berbentuk melengkung gitu, bukan yang flat. Nah, di bagian atas headband-nya ya polos aja. Kalau bagian dalam ini ada kayak karetnya gitu ya. Jadi dia bukan pakai padding yang kulit sintetis gitu, dia pakai karet full sampai ujung. Dan kalau untuk earpadnya baru dia kerasa pakai kulit sintetis. Masih empuk sih, jadi masih cukup enak ketika dipakai. Nah, untuk di bagian luar air cup-nya ini dia jadi kayak ada metalik gitu, tapi tetap plastik ya, dan ada tulisan JT. Cuman ya nambah aja untuk bagian desainnya gitu, jadi nggak yang plain banget. Untuk beratnya di 223 gram dan dia bertipe on ear, jadi bukan yang telinga bakal masuk semua, tapi bakal neken ke telinga. Nah, ketika saya pakai mau sampai 3 jam bahkan sempat lebih, masih kerasa nyaman kok. Untuk si earpadnya ini nggak yang sampai neken banget, terus yang bikin nggak nyaman, nggak kok, masih enak-enak aja. Terus untuk clampingnya juga masih kerasa pas ya, dia nggak yang terlalu neken, dan juga di atas nggak ada yang kerasa kayak tekanan yang aneh-aneh gitu, yang bikin sakit, nggak kok. Oh ya, saya coba pakai rebahan juga masih enak kok. Jadi karena dia nggak terlalu berat, nggak yang sampai bakal tiba-tiba kayak mau turun gitu, atau kita lagi pakai terus kita nunduk, dia nggak yang tiba-tiba mau jatuh gitu kok. Nah, sekarang saya mau bahas untuk noise cancellation-nya. Ketika saya lihat di box-nya dibilangnya noise cancellation. Ketika saya masuk di official store-nya JT, itu di bagian salah satu gambar untuk produk ini, itu dibilangnya active noise cancellation. Nah, sempat nih saya masuk ke kolom diskusi gitu, ada yang nanya ini ANC atau CVC gitu. Dijawabnya ini passive noise cancellation, dibilangnya kayak gitu. Jadi pasif yang utamanya di situ, bahwa ini tuh bukan yang aktif. Kalau aktif itu kan memang harus dinyalain dulu atau bisa dimatikan juga. Tapi udah makin banyak yang nanya juga nih untuk masalah noise cancellation-nya, dan dibilangnya sih dari si admin tokonya ini bahwa ini tuh otomatis aktif ketika dinyalakan. Nah, masalahnya dari pengalaman saya udah berapa hari pakai headphone ini, saya nggak pernah ngerasa ada bedanya mau dimatikan atau dinyalakan. Jadi bisa dibilang nggak ada kerasa kayak noise cancellation yang aktif. Nah, perlu saya singgung dulu bahwa jadi kalau untuk noise cancellation itu kan dia ada yang bekerja di dalam untuk memblok suara dari luar. Sedangkan kalau kita bicara passive noise isolation, bukan yang cancellation, artinya dia bekerja karena dengan earpad yang bagus, jadi dia untuk mengisolate atau bisa dibilang menghalang suara untuk sekitar masuk gitu. Nah, saya lebih dapat ini ke noise isolation karena memang untuk si paddingnya ini cukup bagus ketika saya pakai, dan apalagi ketika sambil dengerin musik, ini suara sekitar udah nggak terlalu mengganggu. Walaupun itu hanya di rumah aja ya, ketika saya memang keluar ya masih cukup mengganggu ketika ada mobil lewat atau ada knalpot yang bising. Jadi intinya sih menurut saya ya, ini noise cancellation-nya nggak ada kali ya, lebih ke passive noise isolation aja gitu. Dan juga saya udah minta pendapat si Bro Alit bisi gitu ya, atau siapa tahu telinga saya aja yang nggak dapet gitu. Si Bro Alit udah nyobain, dia bilang nggak, ini beneran kok nggak ada bedanya ketika dimatiin atau dinyalakan, karena udah dibilang juga kan bahwa kalau dinyalakan ini akan langsung auto on nih untuk si noise cancellation-nya. Dan kalian bisa langsung dengar sendiri deh. Jadi ini saya cobain ada suara kulkas gitu yang ribut, dan saya akan coba si headphone ini dari mati terus nyala. Kalian bisa langsung dengar sendiri apakah ada bedanya atau enggak. Power on. Parent. Connected.
Power off. Oke, seperti yang kalian lihat tadi untuk perbedaan ketika dia on atau off untuk si JT12-nya ini. Ya silahkan kalian simpulkan sendiri, tapi kalau menurut saya pribadi sih lebih ke passive noise isolation aja, bukannya active noise cancelling. Nah, kita lanjut ke headphone-nya. Kalau di bagian earcup kanan itu sudah ada 3,5 mm jack-nya. Terus ada port micro USB-nya untuk ngecas, dan itu kayak ditutup pakai karet gitu. Walaupun saya nggak nemu ya dia ada IP rating atau enggak. Dan juga ada 3 tombol. Nah, kalau kita bicara kontrol, udah bagus sih untuk responsifnya. Ketika saya tekan tuh akan selalu dia mengikuti perintahnya. Dan kalian udah bisa play, pause, next track, previous track, menaikkan atau menurunkan volume. Ya, yang pastinya juga udah bisa menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan. Kalau untuk Reese sendiri masih oke ya, jadi dia memang ada di bagian belakang earcup gitu. Jadi nggak susah kok untuk nemu si tombol ini dan kita tekan. Oh ya, tapi ketika kalian pakai kabel aux-nya tadi, kalian colokin, dia akan langsung otomatis mati untuk si headphone-nya ini. Jadi bisa dibilang juga untuk si kontrolnya ini nggak bisa digunakan. Oke, sekarang ke koneksinya nih, menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC. Dan setelah pengalaman saya pakai beberapa hari ini nggak ada masalah ya, dia oke-oke aja untuk koneksinya, bisa dibilang lancar terus, selalu stabil. Setelah kalian nyalakan dengan tahan si tombol play pause-nya ini, dia akan langsung masuk ke pairing mode dan kalian bisa langsung pairing dengan device kalian. Kalau untuk jarak masih kerasa sih standar di Bluetooth 5.0, tapi nggak kayak yang TWS budget juga. Jadi saya bisa ngelangkah sampai hampir 10 langkah gitu baru dia disconnect. Dan kalau nggak ada halangan sih 10 meter juga masih sampai kok. Untuk latency sendiri buka-buka social network gitu masih cukup, tapi ketika buat kalian main game saya sih udah kurang rekomen ya, karena masih kerasa untuk delay-nya. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan yang nonton teman-teman ya pada sehat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Nah, kalau untuk baterainya sendiri dia ada 300 mAh, diklaim playtime-nya sampai 10 jam. Waktu saya terima barang ini itu baterainya sudah di 80% gitu. Dan langsung aja saya cobain nih untuk sampai ke nolnya berapa. Dari 80% aja saya dapat lebih dari klaimnya 11 jam. Itu nggak dari 100% loh, ingat. Dan itu volume saya 60-70% gitu udah cukup kok untuk si power volumenya ini. Tapi nih untuk JT12 dari baterainya 30% aja itu udah muncul si lowbat warningnya. Jadi muncul aja terus gitu sambil dengerin lagu, ada lowbat warning, ada lowbat warning. Saya coba biarin terus dan akhirnya dia tiba-tiba mati. Nah, kalau untuk ngecasnya sendiri diklaimnya 3 jam menggunakan micro USB-nya, tapi pada saat saya cobain nggak sampai 3 jam udah penuh kok dari yang benar-benar mati total tadi. Nah, sekarang kalau untuk mikrofonnya, kalian langsung dengarkan hasilnya nih. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah suara dari mikrofon JT12. Mikrofonnya itu terletak di earcup bagian sebelah kanan. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Kayak gimana kalau dalam keadaan ramai? Kita cobain aja. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah suara dari mikrofon JT12 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai Speaker backsound jalanan yang bising dan ramai. kayak gimana ini? Apakah masih cukup bagus untuk menghalangi suara sekitar dan hanya fokus ke suara kita, atau suara sekitarnya sudah cukup mengganggu? Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tadi kalian udah dengerin tuh hasil tes mikrofonnya JT12 ini. Memang kerasa sih agak mendem ya untuk suara saya, jadi nggak yang se-clear itu. Tapi masih kedengeran kok, jadi saya ngomong apa gitu masih kedengeran. Nah, pada saat suasana ramai, kerasa suara sekitar ini nggak yang terlalu masuk banget juga. Tapi ketika memang lagi ada yang gede gitu, kayak mobil lewat misalkan langsung samping kita banget, ngong gitu, itu masih kerasa banget. Walaupun saya masih bisa bilang suara kita masih lebih jelas sih, masih lebih ketangkap kok, masih kedengeran saya ngomong apa. Nah, kerasa juga ya suaranya kayak agak jauh gitu. Dan saya udah cobain juga nih nelfon si Bro Alit pakai JT12 ini. Dia bilang sih memang suara saya kerasa mendem. Dia bilang tuh kayak ada yang kayak gini gitu. Jadi kayak ada yang ngalangin suara saya, jadi nggak bisa yang keluar banget untuk rasanya. Tapi dia bilang masih bisa dipakai kok untuk nelpon. Ya masih sesuai di harganya aja lah untuk mikrofonnya. Kalau untuk drivernya berukuran 40 mm dengan frekuensi range 20 sampai 20 kHz. Dan ini langsung kerasa bass banget.
Buat yang suka nih dengan bassnya tuh yang ngerasa kayak nyelimutin gitu, jadi bassnya full banget rasanya. Ini dapet kok, bassnya tuh jadi kayak boom banget gitu. Walaupun kalau kita udah bicara misalkan kayak detail, yang pastinya udah nggak dapet ya. Jadi bassnya ini lebih kerasa kayak yang penting ada impactnya keluar tanpa memberikan ya detail yang bagus gitu, tanpa rapih gitu untuk si bagian bassnya. Bahkan bisa saya bilang untuk bassnya ini sayangnya kerasa kurang bulat dan bisa sampai pecah nih ketika saya lagi dengerin EDM, terutama ada bass yang naik banget kan, boom banget gitu. Itu kerasa bassnya tuh nggak sanggup gitu dan akhirnya kerasa pecah. Dan sayangnya juga ketika lagi ada beat cepet dia nggak bisa ngejar, jadi lebih kerasa kayak kadang-kadang tuh kumur-kumur aja untuk si bassnya, jadi nggak bisa ngeluarin untuk detailnya dan nggak bisa se-clear itu. Ya kurang kerasa aja gitu untuk si body bassnya. Dan kalau untuk sub bassnya masih bisa kerasa dan juga cukup panjang walaupun nggak rapih ya, jadi yang asal ber aja gitu keluar. Kalau untuk bagian midnya sendiri yang pasti udah kerasa pertama bleeding dari bassnya ini ya, jadi nggak kerasa nyaman gitu. Untuk kalian yang pengen di midnya ini clear banget, dia kurang dapat. Walaupun bisa saya bilang masih tetap jelas kok untuk suara si vokal ini masih bisa kedengeran, misalkan suara cowok, suara perempuan. Cuman kalau untuk di bagian detail terutama di instrumen itu nggak kerasa bisa yang bagus banget, jadi masih di harganya aja. Kalau untuk treble-nya sendiri ya pas-pasan aja sih, jadi untuk kayak nemenin aja, dia ada nongol tapi ya segitu aja, nggak terlalu kerasa airy juga dan masih kerasa untuk si bass ini lebih dia dominan, jadi untuk detail bagian treble ini nggak bisa keluar rasanya. So buat yang seneng lagu-lagu rock misalkan, saya kurang saranin sih karena ini memang utamanya itu untuk bass, jadi kalau misalkan kalian pengen masih dapat sparklingnya, untuk ngeceringnya gitu, ini kurang dapet pastinya. Untuk pemisahan instrumennya sendiri saya nggak ngerasa dia ya rapih ya, masih kerasa bass ini dominan banget dan akhirnya yang lain itu jadi cukup ya keganggu lah bisa dibilang. Tapi untuk Sony Magic sendiri dia masih cukup oke, nggak yang sampai bass semua rasanya, nggak juga kok, masih kerasa ada detail instrumen di bagian ujung kanan, ujung kiri atau serong dikit, itu masih kerasa dia bisa keluar untuk jarak dan asal suaranya. Walaupun tetap dia masih disesuaikan harganya. Nah kalau untuk soundstage nggak kerasa yang kayak TWS budget juga ya, dia masih di kelas headphone budget, jadi masih kerasa dia cukup luas walaupun nggak bisa kerasa dapat yang megah. Cuman pengalaman saya pakai si JT12 ini beberapa kali tuh kejadian ada kayak kerasa suaranya itu pecah, jadi ketika volume 70% ke atas saya cobain itu kerasa suara itu udah nggak bisa yang enak aja gitu, jadi kayak ada pecah rasanya, ada kayak gitu-gitunya. Walaupun itu nggak sering dan saya nggak tahu apakah yang kita di fake aja atau memang semua seperti ini. Jadi intinya ketika pakai JT12 ini ya bass, ketika saya memang lagi pengen bass yang banget ya masih oke, ya bisa dapet gitu untuk impactnya, walaupun ya ketika pengen bassnya detail sih ya nggak akan dapet. Cuman ketika saya nyobain genre lain kurang nyaman sih, jadi masih kerasa kayak detailnya ini ya kurang banget gitu untuk di bagian mid dan juga treble-nya. So untuk gonta-ganti genre enggak sih, ini bass aja udah. Tapi kalau untuk suara pastinya balik lagi ke selera kita masing-masing, kita dengerin aja deh sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan, nggak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si JT12-nya ini. Dan kesimpulannya nih, untuk JT12 masih bisa saya rekomen, terutama buat kalian yang memang pengen bass. Dan yang lainnya nggak terlalu penting gitu. Intinya saya pengen butuh bass aja. Jadi ketika nonton film juga kerasa bassnya yang lebih masuk ke yang dung 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 gitu, masuk full banget. Ini memang untuk ke arah sana. Tapi sekali buat kalian yang masih berharap pengen ada detailnya bisa keluar lebih enak, lebih bagus, nggak akan dapat ya di JT12 ini. Dan sekali lagi perlu saya singgung untuk active noise cancellation, kalau setelah saya cobain sih saya nggak dapat bahwa dia memang ada active noise cancellation-nya, jadi lebih kerasa ke passive noise isolation-nya aja, karena bahkan saya cobain sampai dari mati ke nyala itu ada bedanya atau enggak, dari yang saya rasain sih nggak ada bedanya.
Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik, linknya bakal kita sertakan di deskripsi. Dan buat kalian yang suka nih dengan video-video seperti ini, bisa nih di like dan juga subscribe ke channel Bongkar Bro, biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.